Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap setia walau dalam keadaan apapun. Amen. Tetapi Amen. ada orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Yang pertama kita lihat di sini di 2 Tawarik 28 ayat 22 ya. 2 Tawarik 28 ayat 22 dikatakan demikian. Boleh buka Alkitabnya ataupun mungkin ada di handphonenya. Ya, 2 Tawarik 28 ayat yang ke 22. Coba diklik, mana ininya? Dipasang. Oke. Ya, dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dalam keadaan terdesak. Ayo semua sama-sama yang pegang mic, ayo. 2, 3 ya. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Raja Ahaz ini? Ini adalah raja daripada bangsa Yehuda. Ya, saya tidak terlalu tinggi melihat keturunannya, tapi saya melihat di sini di ayat di pasal yang ke-26 itu ongkongnya dia itu namanya Raja Usia dan juga Raja Yotam itu bapaknya. Ya, jadi artinya gini. Kita lihat 2 keturunan di atasnya, mereka itu adalah raja yang takut akan Tuhan dan membangun kerajaannya sedemikian rupa. Artinya begini. Artinya di 2 Tawarik 28-22 dikatakan ada seorang orang raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada 2 tipe manusia yang dibenci Tuhan. Kita lihat di sini, kita belajar dari Raja Ahaz. Raja Ahaz ini tidak takut akan Tuhan. Sedangkan dia tahu semua di atasnya ya, atau 2 generasi di atasnya itu takut akan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir kenapa dia tidak mengikuti langkah-langkah 2 generasi di atasnya. Tetapi inilah keadaan manusia. Manusia kadang bisa berubah setia waktu dalam situasi apapun. Ya. Ya. Kita belajar yang pertama ini adalah Raja Ahaz menyalahkan Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya waktu itu terjadi ada peperangan. Dia dikepung dari segala penjuru. Tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Bahkan ada nabinya Tuhan menyatakan kamu bertobat. Tetapi Raja Ahaz tidak mau bertobat. Bahkan dia membuat apa? Membuat penyembahan berhala. Ya. Lembu emas. Ya. Bahkan di zamannya ini ada dewa Molok, yaitu yang dikorbankan anak kandung. Mengorbankan orang aja kita, aduh ngeri juga. Ini anaknya sendiri dikorbankan. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kejadian yang menimpa negara kita saat ini, negeri kita saat ini, mungkin ada orang yang datang ke dukun, ada orang datang ke orang pintar, dan sedikit yang datang kepada Tuhan. Ya, saya melihat lebih banyak orang khawatir, lebih banyak orang lihat postingan-postingan yang menakutkan daripada datang kepada Tuhan. Kita rindu Indonesia ini dilawat Tuhan, amin. Kita rindu keadaan semakin baik, dipulihkan, amin. Pujian kita mengatakan Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, amin. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Terus dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya. Itulah harapan kita setiap orang.
setiap suku, setiap golongan, setiap agama, setiap bangsa rindu dipulihkan kembali. Amin. Tetapi saya mau bertanya, adakah orang-orang yang datang berdoa kepada Tuhan? Ada enggak orang yang bergandengan tangan sekalipun melalui media online ini yang datang kepada Tuhan? Saat ini Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan. Ini dalam keadaan gawat dan darurat. Tetapi kita tidak mempersalahkan siapapun. Tetapi kita datang bergandengan tangan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, amin. Tidak mencari Allah di luar daripada Yesus, amin. Tidak mencari jalan keluar selain daripada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Seharusnya waktu ada masalah, semakin mencari wajah Tuhan, biar hati Tuhan senang. Amin. Waktu hati Tuhan senang, maka Dia akan menjawab setiap doa-doa kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini saya mau katakan, carilah wajah Tuhan. Ini waktunya kita mencari wajah Tuhan. Bukan seperti Raja Ahaz. Raja Ahaz seorang raja pemimpin, top leader. Ada masalah, ada persoalan, bukan datang kepada Tuhan yang benar, tetapi datang kepada orang-orang pintar, bahkan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Hari ini saya mau katakan, masalah apa yang kita hadapi hari ini? Mungkin kau berkata corona atau lebih daripada corona, ya. Ada satu cerita saya lihat, ya, saya baca di postingan begini, saya ketawa. Ada seorang kakek keluar dari rumah pakai masker, iya kan? Terus orang lewat, Pak, kenapa kamu keluar? Bukankah virus corona ini menakutkan? Apa kakek itu bilang? Pak, bukan virus corona yang paling kejam. Memang virus corona saya takut. Tetapi kalau saya di rumah terus, ada di rumah saya lebih daripada virus corona. Apa itu? Istri saya ngomel terus, katanya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara kalian, mari. Ya, haleluya. Jadi kalau ada masalah persoalan, jangan salahkan siapa-siapa, tapi datang kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan, amin. Engkau yang di rumah saat ini, cari wajah Tuhan. Ya, oke, next. Ya. Dan dikatakan yang kedua, mulai tidak setia waktu diberkati Tuhan. Tipe yang pertama tadi, waktu ada masalah, ada persoalan, menyalahkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Sedangkan kita tahu lewat masalah persoalan yang pertama ini, Tuhan bisa mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan bisa melakukan jalan keluar. Yang kedua, tipe manusia yang dibenci Tuhan adalah mulai tidak setia waktu diberkati Tuhan. Ini juga masalah. Jadi sebenarnya manusia itu serba salah. Waktu diberkati tidak setia, apalagi tidak diberkati tidak setia. Mau lo apa sih? Kalau Tuhan bisa ngobrol dengan kita, mau lo apa sih sebenarnya, nak? Waktu kau ku berkati, engkau enggak setia. Waktu berkatnya saya pending sebentar, engkau malah enggak setia. Itulah manusia. Di 2 Tawarik, perhatikan ayat 26 ayat 16, kita baca sama-sama. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya merasa puas dan tidak butuh orang lain, bahkan Tuhan, itulah orang-orang yang waktu diberkati tidak setia. Ini dialami oleh Raja Ahaz. Alkitab menceritakan Raja Ahaz mengalami seperti itu. Kerajaan dibangun oleh kakek dan bapaknya, itu kerajaan Yehuda sungguh terkenal di mana-mana. Dan bala tentara diperlengkapi dengan begitu rupa. Bahkan tembok-tembok dibangun dengan tembok-tembok yang kokoh, pertahanan yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Raja Yotam meninggal, diangkatlah Raja Ahaz. Dan waktu diangkat dia melihat semua udah indah, diberkati. Seharusnya waktu seperti itu dia semakin mencari Tuhan, semakin mencari, bersyukur untuk kebaikan Tuhan.
Agar apa? Apa yang ada semakin bertambah. Itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan hari ini, mungkin virus corona ini, saya mau katakan ini salah satu cara Tuhan izinkan agar kita mulai dibuka pikirannya, dibuka selubungnya, sehingga kita bisa melihat apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Waktu keadaan sulit, kalau pola pikir kita, pola pikir sorga, maka kita akan lihat bahwa di dalam kesulitan itu Tuhan akan berkarya. Amin. 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 Dan waktu kita mengalami diberkati, ada berkat, ada kesuksesan, Tuhan izinkan bagi kita agar kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Jadi virus corona ini jangan jadikan ini menjadi momok yang membuat kita down, putus asa. Halo? Amin. Iya, tadi saya lihat berita bahwa di Italia itu untuk mengubur mayat enggak seperti yang biasanya, tetapi digali lubang yang besar sekali, selebar lapangan bola, dalam, dan mayat-mayat di situ masuk ke truk, Asal dibuang aja. langsung turun juga banyak sekali, hampir 500 setiap hari. Bayangin aja. Nah, ini luar biasa. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi melihat keadaan ini, mari kita mencari Tuhan lebih sungguh. Amin. Setelah semua reda, semua baik, Tuhan pulihkan negeri kita, Tuhan pulihkan bangsa ini. Ini menjadi satu acuan bagi kita untuk tetap semangat, antusias mencari Tuhan. Amin. Tidak peduli lagi masalah. Masalah is okay, tetapi Tuhan jalan terus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dari mana lagi kekuatan kalau bukan dari Tuhan? Jangan fokus kepada masalah-masalah lagi. Bertengkar, aduh sirik, iri, jangan lagi. Amin. Amin. Iya. Kalau kita lebih lanjut lagi dalam Alkitab, ini zaman akhir. Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Itu sudah firman Tuhan katakan. Ya. Kalau yang baik semakin yang baik is okay, tapi yang jahat semakin jahat, mau kemana? Ya. Halo? Ya. Mau kemana? Tuhan sedang mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia dalam keadaan apapun. Ya, satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Terus ada dua orang pimpinan, satu pimpinannya di surga, ya sebagai pimpro lah. Terus ada di neraka satu. Oke, biar kita nyambung nih, kita bikin jembatan gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, kamu separuh, saya separuh. Oke, dimulai. Nah, setelah dimulai, udah. Terus dari neraka mulai nih membuat jembatan nih. Udah 50% selesai. Terus dia teriak, aku udah selesai nih. Dari surga kok belum ada yang kerja. Dari surga cerita begini, iya ya, habis pimpinan proyek saya, mandornya, pekerjanya semua ada di situ katanya. Artinya sedang ada di neraka. Jadi dari sini nggak ada ngerjain. Kira-kira seperti itu. Artinya begini. Artinya mayoritas yang tidak takut akan Tuhan itu sedang dibuat Tuhan satu alasan, satu jalan agar mulai datang kepada Tuhan, mulai pada pertobatan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dua tipe ini menjadi acuan bagi kita. Apakah kita di bagian yang pertama, yang kalau ada masalah lari daripada Tuhan, ataupun mulai diberkati lari daripada Tuhan. Ya, kita next lanjut. Ya, apa yang menguatkan kita agar tetap setia? Ya, perhatikan. Yang pertama, iman yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu ada? Amin. Iya. Jadi karena Allah itu roh dan tidak kelihatan, maka imanlah mata yang mampu melihat Allah. Amin. Mata kita ini tidak bisa melihat Allah karena mata kita ini penuh dengan
Dosa tidak layak karena Allah itu kudus adanya. Ya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu roh dan tidak kelihatan. Maka imanlah mata yang mampu melihat Allah. Makanya di Efesus 1 ayat 18 dikatakan, kita sama-sama baca, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Oh, dahsyat. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, iman kita yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Jadi apa yang menguatkan kita agar tetap setia? Yang pertama adalah iman. Jadi dalam situasi sekarang kita harus beriman bahwa Tuhan akan pulihkan negeri kita. Amin. Dalam situasi sekarang iman kita berkata, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin kau berkata, aku dirumahkan, nggak ada lagi makanan. Iman dibutuhkan saat ini. Amin. Justru dalam situasi sulit kita datang kepada Tuhan, Dia akan turun tangan. Amin. Makanya angkat tanganlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, next. Kesucian adalah mata yang mampu melihat Tuhan. Oke, kita lihat di Matius 5 ayat 8. Oke, kita sama-sama baca ya. Saya udah siapin di sini. Ya, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Oh, haleluya. Iya, jadi perlu kesucian. Ya, tapi ini masih dunia. Oke, ini dunia. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar untuk suci. Amin. Banyak orang berkata, ini adalah dunia. Aku kan masih tinggal di bumi. Aku kan bukan malaikat. Saya mau katakan, kita lebih daripada malaikat. Amin. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sucikan hati kita. Agar kita bisa melihat Tuhan. Amin. Itulah yang menguatkan kita agar tetap setia. Ya, jangan simpan lagi kebencian dalam hatimu. Kalau engkau masih simpan kebencian dalam hatimu hari-hari ini, maka itulah kehidupanmu. Itulah bagianmu. Tetapi kalau lepaskan semua kebencianmu, engkau datang kepada Tuhan berlutut. Apa persoalanmu? Apa kebutuhanmu? Apa penyakitmu? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi firman Tuhan katakan Allah itu ada. Amin. Bapak Ibu percaya yang di tempat ini dan yang di rumah Allah itu ada? Amin. Kalau Allah itu ada, jangan pernah ada kekhawatiran dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah ada keraguan dalam hidupmu. Seberat apapun masalahmu, Tuhan tahu. Amin. Seberat apapun saat ini yang sedang dibeban oleh Indonesia ini, Tuhan tahu. Amin. Makanya kita semua berdoa agar Indonesia ini dilawat oleh Tuhan. Indonesia ini diselesaikan Tuhan. Segala masalah-masalah persoalan yang ada. Amin. Iya. Jadi walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi Ia ada. Saya mau katakan di Yesaya 6 ayat 1-3 dikatakan Ia berada di tatanya. Jadi Allah berada di tatanya. Dan juga dikatakan Ia berada di perkumpulan umatnya. Jadi di tempat ini Allah ada enggak? Ada. Engkau yang ada di rumah, engkau percaya Allah ada di situ? Amin. Iya, yes. Harus percaya. Tidak boleh tidak. Jadi bukan Allah itu hadir waktu kita kumpul rame di sini Allah hadir, iya. Dia berbeda dengan manusia. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan. Berbeda dari siapapun. Karena ada orang-orang yang saya tahu, mereka mau hadir waktu ada 500 orang kumpul. Iya kan? Karena nama besar katanya. Tetapi hari ini saya katakan, tidak ada nama yang lebih besar selain nama Yesus. Tidak ada nama yang mengadakan mujizat selain nama Yesus. Amin. Iya. Makanya saya Bapak Ibu kalau diundang khotbah, mau 5 orang kek, 3 orang kek, 100 orang kek, tetap kalau memang tidak ada jadwal, kita
hadir. Amin. Amin. Karena apa? Karena dikatakan Allah hadir di perkumpulan umatnya. Jadi di tempat ini sekalipun sedikit Allah hadir. Di rumahmu juga Allah hadir. Amin. Haleluya. Iya. Karena Dia Maha hadir. Ya. Bahkan dikatakan ada upah bagi mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Walau. Coba dari kunci apa itu? Walaupun apa? Wah, ada upah. Kamu main ikutin. Aku tak dapat melihat. Amin. Semua rencanamu Tuhan, walaupun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walaupun walau ku tak dapat berharap. Amin. Atas Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ada upah bagi mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Apa yang kau kerjakan hari ini, tidak ada yang melihat, ada upah. Amin. Engkau di rumah sekalipun gak ada Pak Gem dan Bung Gem yang melihat, engkau ada upah. Amin. Amin. Engkau saat ini duduk-duduk, tidur-tiduran sambil melihat, ada upah. Amin. Makanya saya katakan sebelum jam 10 mandi. Amin. Amin. Habiskan kopimu. Karena waktu udah jam 10 teng, kita sudah masuk ke hadirat Tuhan. Acil belum mandi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, serius. Amin. Sebentar kita perjamuan kudus, serius semua. Amin. Haleluya. Kita harus bisa melihat Tuhan di depan kita. Caranya bagaimana? Kita belajar menghormati. Amin. Selagi ada orang-orang yang menghormati Tuhan, Dia akan hadir dengan sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Next. Iya. Apa yang menguatkan kita agar tetap setia? Iman yang memiliki keyakinan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberi upah bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakin toh? Yakin. Amin. Amin. Coba kita lihat di Matius 7. 7 ayat 7. Oke, coba terus ke ini, nanti balik ke situ lagi ya. Terus iya. Oke, kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Amin. Jadi mari mintalah. Waktu kita minta apa dikatakan? Akan diberi. Apa yang perlu hari ini? Rahel, apa yang perlu hari ini? Uang. Jodoh. Duit. Oke. Ibu Gembala apa yang butuh saat ini? Duit untuk belanja. Oh, duit untuk belanja. Ya. Maya apa butuhnya hari ini? Kesehatan yang Kesehatan. Kali Ibu Maudi? Uang kontrakan. Haleluya, dalam nama Yesus terjadi. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, apa yang kau butuhkan hari ini? Acil berkurus. Dalam nama Yesus terjadi. Oleh karena itu, percayalah Allah memberi upah bagi mereka yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita sama-sama cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi Allah memberi upah atas segala pengorbanan yang ditunjukkan pada Tuhan dan pelebaran kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas setiap apa yang kau tabur pasti
engkau tuai. Amin. Engkau menabur dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan akan berkati engkau, Amin. memberi upah kepadamu. Amin. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Kalau sudah Tuhan memberi upah, maka lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jangan pernah berpikir waktu saya kasih 100 ribu dikasih 200 ribu. Bukan. Tetapi setiap kebutuhanmu Tuhan yang mencukupkannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Sedikit ya, ada satu cerita saya akhir-akhir ini banyak lihat tetapi itu memberkati ya. 5 menit lagi sampai selesai ya, 5 menit lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu daerah ada 2 hamba Tuhan ya. Ya, saya katakan satu orang Medan lah ya. Marganya Silalahi. Terus ada orang Timur satu. Pada suatu ketika ini orang Medan ini udah lama nggak datang dalam perkumpulan karena dia sibuk karena pengusaha ayam potong. Akhirnya datanglah temannya dari timur mengunjungin. Bro, kok lama nggak hadir? Iya, aduh biasalah sibuk nih. Duduk. Ngobrol-ngobrol datang bapak yang orang Medan ngomong begini. Nak sini dulu nak. Akhirnya anaknya datang. Kenapa pak? Potongkan dulu ayam kita satu itu. Akhirnya pergi. Datang lagi. Pak. Kata mama, ayam yang mana? Biar keren gitu ya. Biar keren. Akhirnya bapaknya bilang, dikencangin lagi. Ayam kita itu yang mana pak? Itu yang peokon katanya gitu ya. Yang peokon. Terus yang timur bilang, wah peokon. Keren juga ini, berarti yang paling bagus ini ayamnya kan begitu. Akhirnya dipotong. Pahanya gede-gede kan. Akhirnya oke, ayo makan bro. Oke, pimpin doa bro. Doakan semua biar lancar. Dia ingat, ayam yang dihidangkan ini ayam yang terbaik. Iya kan tadi yang peokon gitu kan. Akhirnya dia doa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan di tempat ini sudah memberkati hambamu lewat makanan ini. Ayam yang sungguh luar biasa. Ayam yang peokon gitu begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tolong buatlah ayamnya semua peokon gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang bapak yang punya rumah itu langsung pingsan dia geletak, ya kan? Setelah itu amin. Lihat, kok pingsan? Akhirnya nanya, kenapa bro? Malu dia. Rupanya peokon itu yang sakit-sakit. Artinya begini, memberi kepada Tuhan harus yang terbaik, amin. Memberi kepada Tuhan harus yang terbaik, bukan yang sisa ataupun yang rusak. Hari ini saya mau katakan, sebab orang yang memberi yang terbaik, didapatkan upah yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Yang terakhir, setiap kelelahan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Iya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi akhir daripada firman Tuhan ini, next ke bawah, saya mau katakan kepada kita, jangan terus satu lagi. Ya, jangan pernah jemu-jemu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Karena jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tetaplah setia walau dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Iya, jadi baiklah, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tetaplah setia walau dalam keadaan apapun. Ya, ada orang melihat atau tidak ada melihat, tetap setia. Amen. Tetap taat. Amin. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.